Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Andri Abdul Zaki dengan NPM 10221125 dari kelas C2 Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian ilmiah ataupun tugas pada mata kuliah metodologi penelitian. Adapun judul yang saya ambil untuk diteliti adalah analisis pengaruh kualitas auditor terhadap kualitas laba dan kualitas laporan keuangan perusahaan. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, kualitas laba dan informasi keuangan menjadi salah satu aspek kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan bagi pihak-pihak pemangku kepentingan perusahaan. Jadi, di era kemajuan zaman dan modernisasi, segala hal termasuk dalam lingkungan bisnis pun ini terpengaruhi oleh kemajuan zaman, sehingga kualitas laba dan kualitas laporan keuangan ini menjadi aspek yang sering ditinjau ataupun dijadikan pertimbangan oleh para pemangku perusahaan seperti investor, kemudian kreditur, regulator, dan pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepentingan atas perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan saya untuk melakukan penelitian ini diantaranya: 1. Menganalisis sejauh mana kualitas auditor dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan. 2. Menilai dampak kualitas auditor terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. 3. Meneliti hubungan antara kualitas auditor, kualitas laba, dan kualitas laporan keuangan perusahaan. 4. Menyelidiki apakah faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan dapat memoderasi kualitas auditor terhadap kualitas laba dan kualitas laporan keuangan. Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis, dan lebih detailnya saya cantumkan dalam penelitian ilmiah yang saya lakukan. Yang selanjutnya ada kajian pustaka, di mana ada 3 poin dalam kajian pustaka ini. Yang pertama adalah kualitas laba, yang kedua kualitas laporan keuangan perusahaan, dan yang ketiga kualitas auditor. Di mana ketiga poin yang barusan saya sebutkan ini mempunyai hubungan dan kaitan yang sangat berhubungan, sehingga hal-hal inilah yang menjadi bahan penelitian dalam judul yang saya ambil. Selanjutnya, ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai analisis kualitas auditor terhadap kualitas laba dan kualitas laporan keuangan perusahaan. Di antaranya yang pertama, Chandra Setiawan Darmosuito, Lilik Handajani, dan Ketut Surasni pada tahun 2021 melakukan penelitian tentang kualitas audit memediasi pengaruh independensi auditor dan komite audit terhadap kualitas laba. Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa independensi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit, dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. Independensi auditor memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas laba. Komite audit mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laba. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mauliana Supomo dan Lailatul Amanah pada tahun 2019. Penelitian dilakukan tentang pengaruh komite audit, struktur modal, dan persistensi laba terhadap kualitas laba. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh komite audit, struktur modal, dan stabilitas laba terhadap kualitas laba. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel adalah 47 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013 sampai 2017 dengan total 235 laporan keuangan tahunan perusahaan. Dan yang terakhir ada Murmahadi Surja Janegara
pada tahun 2017 melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Itulah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai analisis kualitas auditor, analisis pengaruh kualitas auditor terhadap kualitas laba dan kualitas laporan keuangan perusahaan. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah kerangka pemikiran. Berdasarkan latar belakang di atas dan uraian tinjauan pustaka, maka penulis memiliki suatu kerangka pemikiran mengenai analisis pengaruh kualitas auditor terhadap kualitas laba dan kualitas laporan keuangan perusahaan, yang terdiri dapat kita lihat pada gambar yang tertera pada slide ini, yaitu kualitas auditor berpengaruh pada kualitas laba dan kualitas laporan keuangan. Itulah kerangka pemikiran yang dilakukan pada penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya di bab 3 ini membahas tentang metode penelitian. Poin yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh kualitas auditor terhadap kualitas laba dan kualitas laporan keuangan perusahaan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh hasil yang dapat diukur secara statistik. Poin yang kedua dari bab 3 adalah populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi merujuk kepada semua perusahaan yang terdaftar dan aktif di Bursa Efek Indonesia atau pasar saham yang menjadi objek penelitian. Populasi ini mencakup semua entitas bisnis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada waktu tertentu. Sampel kemudian dipilih dari populasi ini untuk memfasilitasi analisis data. Sampel dipilih secara hati-hati agar mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan sehingga hasil penelitian dapat diperluas ke populasi yang lebih luas. Dengan demikian, populasi dalam konteks penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menjadi subjek penelitian. Kemudian poin selanjutnya yaitu operasionalisasi variabel, di mana ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel independen yang terdiri dari kualitas auditor, dan yang kedua adalah variabel dependent yang terdiri dari kualitas laba dan kualitas laporan keuangan perusahaan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data arsip. Pengumpulan data arsip dapat berupa data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga hal yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti laporan keuangan perusahaan, laporan auditor, dan publikasi resmi lainnya. Ada juga teknik pengujian instrumen, di mana ada terdiri dari dua poin. Yang pertama uji validitas dan uji reliabilitas yang telah saya cantumkan pada hasil penelitian ilmiah yang telah saya lakukan. Kemudian yang selanjutnya teknik pengujian data. Di sini ada uji asumsi klasik, koefisien regresi linear, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi. Dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis, di mana ada dua tahapan. Yang pertama uji T dan yang kedua uji F. Uji T adalah salah satu uji statistik yang umum digunakan dalam analisis regresi untuk mengevaluasi signifikansi individual dari koefisien regresi. Uji T digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa koefisien regresi biasanya dilambangkan sebagai beta adalah nol, yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun uji F adalah uji statistik yang digunakan dalam analisis regresi untuk mengevaluasi keseluruhan signifikansi model regresi. Uji F membantu menentukan apakah model regresi secara keseluruhan memberikan penjelasan yang signifikan terhadap variabilitas dalam variabel dependen.
Itulah pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian yang saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan banyak kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.